begitu. Jadi harus jangan pernah pindah nomor, ada nomornya. Ini bukan orang kan? Menyibukkan orang, jangan biasakan kita ini menyibukkan orang, biar tidak disibukkan oleh orang. Begitu. Maka kalau biasanya di Mekah itu biasanya semuanya kan Allah tampakkan. Mudah-mudahan kalau kita sampai ke sana, kita niat untuk bertaubat sama Allah. Maka niat yang bagus itu memang sebelum berangkat ke sana kita taubat sama Allah. Jadi hanya minta taubat kepada Allah. Jangan sampai ditampakkan. Karena banyak orang itu melihat sesuatu yang menurut logika dan masuk akal. Ada orang kena paku di pelataran Masjidil Haram, jalan ramai-ramai. Kena paku. Kiai bilang, kau apa yang kau perbuat di Indonesia? Tukang tambal ban. Kalau tak ada orang tambal ban, paku ditabur di jalan. Katanya, ada yang depan Masjidil Haram melihat kotoran manusia masih baru. Ditanya di Indonesia apa? Tak suka. Biasanya suka main kentut salah satu. Dia cerita itu begini. Dulu itu kan ada di pinggir-pinggir jalan itu kan ada jembatan ya. Orang-orang itu kan mau maghrib, habis maghrib itu kan duduk-duduk di situ. Jadi dia tak suka sama orang, maka tempat duduk itu diduluri pakai kotoran. Wah, bagus benar. Ini tampakkan. Jadi ya mudah-mudahan kita mampu bertaubat pada Allah. Itu yang penting, poin inti itu. Tak ada manusia yang tak berdosa ke sana. Jadi yang penting itu adalah bertaubat. Wa baqil arkan al-wuquf bi Arafah. Kemudian rukun yang lain sisanya selain itu adalah al-wuquf bi Arafah. Jadi wukuf di Arafah, diam di Arafah. Jadi tanggal 8 kita berangkat, tanggal 9 setelah Zuhur, maka itu kemudian dibacakan khutbah wukuf. Dan setelah itu baru kita berwukuf diam saja sampai terbenam matahari. Kalau ada jemaah haji yang sakit bahkan parah sekalipun, oleh pihak rumah sakit itu akan dibawa ke sana walaupun hanya 5 menit diam. Niatkan wukuf. Jadi wukuf itu ya diam. Jadi mengambil iktibar ya. Kalau kami biasanya berzikir, rombongan kami itu zikir, ada saja zikir-zikirnya di Arafah. Jadi berzikir. Jadi dari tergelincir matahari tanggal 9 sampai terbenam matahari. Malam ba'da maghrib maka pergi malam tanggal 10 ke namanya Musdalifah. Masy'aril Haram itu adalah Musdalifah. Jadi sepanjang-panjang orang itu manusia semua. Jadi diam di sana sebentar, niat mabit walaupun 5 menit baring-baring, niat menginap. Nanti setelah lengser bulan jam 12 lewat 1 menit boleh pergi ke Mina. Itu baring-baring. Jadi maka enak kalau ada mutawif, dia itu paham, diarahkan. Yang susah mutawifnya kalau tak paham. Ya turun berangkat, ya turun udah. Tapi jamaahnya begitulah, susah. Maka yang enak itu diingatkan, senantiasa diingatkan. Kasih tahu. Jadi wukuf di Arafah, wa tawaful ifadah, rukun haji itu wukuf, kemudian tadi ihram, kemudian ada wukuf, kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali setelah melaksanakan jumrah di melempar batu kerikil di Mina. Kalau Indonesia itu menggunakan namanya nafar sani, kelompok kedua. Nafar itu artinya rombongan atau kelompok. Ada nafar awan, ada nafar sani. Kalau nafar awan itu nanti tanggal 10 masuk Mina, 11, 12 itu udah keluar. Sebelum maghrib dia keluar dari Mina ke Mekah. Kalau nafar sani tanggal 13 sebelum maghrib sudah keluar dari Mina. Kita itu jemaah Indonesia rata-rata Asia Tenggara itu nafar sani. Nah setelah itu nanti di Mekah ini kan melontar, bingung ya.
Yang kewajiban saya jelaskan, paham tak paham tidak masalah. Gitu. Jadi ingat guru saya bilang, udah tak perlu dijelaskan, kata guru, nanti kau paham sendiri. Tanggal 10 Zulhijjah itu kita pergi ke Mina. Setelah Mina itu maka kemudian melontar, namanya Jumratul Aqabah 3 kali. Besok tanggal 11, nah, kalau dulu saya itu pergi jam 11 malam melempar. Jadi jatahnya Asia Tenggara itu jam 1 sampai subuh. Jamaah Asia Tenggara itu jatah ngelontarnya jam 11 sampai jam subuh. Itu jadi Aqabah besoknya tanggal 11 Ula Wusta Aqabah. Jadi tempatnya itu. Besoknya lagi 12 Ula Wusta Aqabah. Tanggal 13 Ula Wusta Aqabah. Itu lemparnya. Kalau bingung tak usah dilanjutkan. Nah gitu. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf rukun setelah melaksanakan jumroh Aqabah di Mina. Itu untuk nafar sa'i. Setelah itu baru sa'i. Yang namanya sa'i itu adalah berlari-lari kecil, itu berjalan kaki sebetulnya sa'i itu dari Safa ke Marwah. Lah nanti kalau yang berlari-lari nih itu ada lampu hijau. Jadi kan lampu hijau di atas itu ada lampu hijau. Sebelum lampu hijau itu jalan kaki sah. Nah setelah lampu hijau itu maka nanti lari-lari kecil. Tapi kalau orang Arab bukan lari kecil lagi, bukan lampu hijau, dari depan. Jadi dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Setelah itu wal halaku, cukur rambut, awit taksir atau menggunting. Jadi ada namanya tahallul awal, ada tahallul tsani kalau orang haji. Kalau tadi kan dari setelah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian melempar batu atau jumroh di Mina. Tanggal 10 kalau sudah Aqabah boleh digunting atau dicukur rambutnya, dipelontos botak. Itu namanya tahallul awal, tahun pertama. Jadi boleh kita berpakaian begini, boleh, tetapi tak boleh berhubungan badan suami istri, itu tak boleh. Nanti setelah tahallul tsani. Tahallul tsani itu adalah setelah tawaf ifadah, kan nanti tawaf ifadah, setelah tawaf ifadah sa'i, setelah sa'i tahallul, maka itu namanya tahallul kedua, sudah boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau masa haji berhubungan suami istri itu Pak tak sah. Maka kalau dalam masa ihram tak sah haji. Nah, itu maka bersa'i wal halaqah bitaksir. Kemudian catatan tuh bahwa itu warkanul umratihi arkanul haji ilal wukuf falaisa minha. Jadi rukun umroh itu ya rukun haji juga kecuali wukuf falaisa minha. Jadi kalau umroh itu tidak ada wukuf, rukunnya sama dengan rukun haji, sama persis, cuma tidak ada. Jadi ihram, hal-hal yang membatalkan haji juga berlaku untuk umroh. Lah kalau nanti bapak-bapak umroh atau haji setelah tawaf itu diusahakan minum dulu. Nah nanti masuk ke tempat mas'a, tempat sa'i itu disediakan air minum walaupun sedikit. Setelah itu sholat 2 rakaat. Sholat sunat tawaf namanya 2 rakaat. Setelah itu baru sa'i. Gitu. Ada biasanya mutawif entah tidak paham, entah karena pengen cepat, wallah alam saya tak paham. Habis tawaf langsung ke mas'a, tempat sa'i. Jadi tak paham juga kita. Apakah karena tidak paham atau pengen cepat selesai, wallah alam bishawab. Wa yajibu litawafi wallah alam bishawab.